Bocah ini mengambil penyemprot cat, lalu dengan seenaknya menggambar seekor anjing di dinding. Menunggu bocah itu pergi, anjing itu tiba-tiba keluar dari dinding. Tanpa diduga, anjing itu juga tahu cara sembunyi-sembunyi. Anjing itu mengikuti bocah itu ke rumah. Keesokan harinya, Mark keluar rumah. Anjing itu juga mengikuti pemiliknya ke sekolah. Saat duduk, dia diganggu oleh sekelompok teman. Tapi dia hanya bisa menunduk merendah, dan tidak berani melakukan apa-apa. Tiba-tiba kotak pulpen itu terbang tinggi, langsung terbang mengenai kepala John. John sedikit terkejut. Mengerikan bukan? Apakah Anda lelah hidup? Dia tertekan. Dia melepas kacamatanya, diam-diam dikepung dan akan dipukuli lagi. Gadis-gadis itu berdiri di satu sisi, menonton pertunjukan yang bagus. Tinju pertama tidak mengenainya. Mereka terkejut melihat itu. Tinju kedua masih belum membuatnya jatuh. Semua orang terkejut. Dia tidak hanya menghindar, tetapi dia juga secara otomatis melayang. Dia gesit seperti angin, gerakan halus seperti air. Dengan sangat cepat, dia merobohkan 3 teman lainnya. John tidak mau menyerah, bertekad untuk menggunakan jumlah yang luar biasa. Namun hal itu tidak mempersulit Mark. Mereka semua dibuang begitu saja olehnya. Terakhir, dengan santai memakai tas punggung, ketiga gadis yang berdiri di samping mereka tercengang. Ternyata, itu semua berkat jasa anjing yang lahir untuk melindungi pemiliknya. Sepulang sekolah, dia pergi ke toko yang menjual perlengkapan sekolah. Dia ingin membeli sekotak krayon baru, tetapi tidak mampu untuk membelinya. Pada saat ini, sekantong kelereng di toko jatuh ke tanah. Bos mengira itu karena berencana pergi ke sana dan memarahinya. Siapa yang berharap? Bos menginjak kelereng dan jatuh ke lantai. Ambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Bos marah dan hendak mengejar. Tanpa diduga, giliran sabuk yang terlepas secara alami. Cepat lari ke bawah jembatan yang dia warnai tadi malam. Dia menemukan bahwa anjing yang dia gambar di dinding tidak ditemukan. Pekerjaan yang benar-benar luar biasa. Serius, anjing ini bisa bicara, apalagi itu adalah robot anjing. Setelah sadar kembali, dia segera bangkit dan melarikan diri. Anak itu berlari pulang dalam keadaan panik dan ketakutan. Robot anjing yang bisa berbicara bahasa manusia juga muncul kembali di sini. Itu membuatnya takut, segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Katakanlah, Mark adalah pemiliknya, maka itu akan mengikuti Mark. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Foxter kemudian berkata, "Jangan khawatir, saya orang yang jujur, akan setia kepada tuannya dan selalu melindungi tuannya." Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia sangat mudah dibesarkan. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, hanya perlu ke toilet sesekali. Mark menerimanya, tetapi dia khawatir keluarganya akan mencari tahu. Foxter dengan percaya diri berkata, "Yakinlah, ayolah." Aku tahu diam-diam Mark merasa keren. Tapi kemudian dia marah, karena lomba menggambar harus menyerahkan gambarnya besok. Dia masih belum puas dengan entry di malam hari. Dia melakukan bantuan besar untuknya. Hanya dalam beberapa menit itu memperbaiki gambar dengan lebih baik. Pada saat yang sama, kirim dia ke kontes keesokan paginya. Tolong bawa dia ke taman untuk jalan-jalan. Tetapi mengatakan bahwa jika Anda keluar seperti ini, itu akan membuat orang takut. Katakan saja baik-baik saja, saya punya 72 transformasi. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Dia tidak berpikir dia bisa melakukannya. Tersenyum, dan kemudian dia membawanya ke taman. Melihat orang lain memakai headphone, dia tiba-tiba punya pikiran. Saya punya ide, Anda harus memakainya. Jika Anda menerimanya, tolong balas. Sangat bagus. Seperti ini, akan lebih mudah untuk berbicara dan bermain bersama dengan sangat bahagia. Berhenti, anjing ingin pergi buang air kecil. Tiba-tiba Mark sadar, ternyata robot punya urusan mendesak seperti manusia. Jadi, siapa yang akan membayar? Bertekad di sana untuk membersihkan kekacauan. Namun tidak menyangka, akhir permainan masih bisa bergerak. Sangat sulit untuk mengejarnya. Tak disangka, di sini ia bertemu dengan teman sekelasnya bernama Sony. Dia sangat menyukainya. Mark berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan Dewi di hatinya beberapa kalimat lagi. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba memanggilnya untuk pergi. Sedikit kecewa,
Keduanya terus berjalan ke tempat lain, tetapi tidak tahu bahwa bahaya sudah dekat dengan mereka sekarang. Bocah itu menggambar seekor anjing di dinding. Tiba-tiba, dia keluar dari dinding setelah beberapa saat, berubah menjadi anjing dewa. Apakah ini reinkarnasi kuda putih? Mengapa demikian? Anda mungkin bisa mengerti, tidak hanya tahu siluman, tetapi juga tahu 72 transformasi. Dengan setia melindungi pemiliknya setiap saat, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dalam bahaya sekarang. Untungnya, menangkap anjing di siang hari adalah ilegal. Jadi gadis ini membiarkannya begitu saja. Berkat itu, bahaya bisa dihindari. Menuju festival, saya melihat John yang telah menggertak saya sebelum menari, dan membuat dewinya, Sony, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Hati Mark sangat tidak nyaman. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang? Dia hanya tahu cara menggambar. Jadi, saya hanya bisa melihat John menari dengan tenang. Melihat perasaannya, itu membawanya ke gudang terdekat. Bingung, dia melihat sekeliling. Sebut saja orang cantik karena sutra, beras bagus karena pupuk kandang. Saya akan membantu Anda untuk mengetahui apa itu fashion yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, ada baju ganti baru untuknya. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Benar sekali, gaya rambut yang tampan memang dibutuhkan. Semua selesai. Yang sangat baru muncul, auranya cemerlang, dan dia menggandeng tangan Foxter ke aula. Tama, lakukan putaran 360 derajat. Semua orang bersorak penuh semangat. Ia pun sukses menarik perhatian Sony. Selanjutnya adalah mulai melukis. Lihat juga sangat terkejut. Formulir terbaru telah dirampok. Akhirnya, membuat akhir yang benar-benar mengesankan. Sony terkejut bahwa orang di dinding itu adalah saya. Apakah Anda menyukainya? Saya sangat menyukainya. Sony sangat tersentuh. Mereka berpelukan. Diam-diam bahagia di hati. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa seorang wanita misterius dan seorang pria berbaju hitam diam-diam menargetkannya.